selamat sore anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa sore hari ini. Amin, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia baik, selama-lamanya Tuhan itu baik. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Mari siapkan hatimu. Mari kita mau memuji, menyembah Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali kami datang kepadamu Tuhan saat sore hari ini. Amin. Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Haleluya. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Mari Tuhan, perkenanan Tuhan, kelayakan Tuhan Haleluya. jadi bagian kami saat sore hari ini. Kami mau datang dengan sukacita. Amin. Kami mau menyembah-Mu, memuliakan Haleluya. nama-Mu Tuhan. Mari berkatilah waktu ini ya Tuhan. Iya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari sembah Dia dan Dia. Amin. Oh Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak kami sembah. Engkau layak, kami puji Tuhan. Haleluya. Kau besar Tuhan. Haleluya. Kami
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu. Amin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Mari dengan sepenuh hati, dengan sepenuh hati kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang selalu menolong kehidupan kita. Apapun kondisi kita saat ini, apapun keberadaan hidup kita saat ini, kita bersyukur masih diberikan kesempatan memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia yang mengerti setiap keberadaan hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari anak-anak muda, bawa hatimu kepada Tuhan lebih dalam memuji, menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu yang indah, yang lembut Tuhan. Mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kemuliaan yang Kau beri
berkata, 1000 hari di tempat lain tidak ada yang lebih baik Tuhan. Lebih baik 1 hari di rumahmu Tuhan, untuk mendengar suaramu, untuk mendengar suara Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami orang-orang muda, kami siap untuk dengar firman Tuhan saat sore hari. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Puji Tuhan, haleluya. Halo pemuda-pemudi GPD Tiberias Bogor, selamat kita bertemu dalam ibadah online kita pada Sabtu ini. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah suara-Mu sendiri yang diperdengarkan melalui hamba-Mu. Hamba-Mu hanya sebagai alat-Mu, pakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami semua diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Segala kuasa kegelapan disingkirkan dalam nama Yesus. Bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Kami bebas mendengarkan firman Tuhan. Kami fokus kepada suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, saya sudah tampilkan video singkat bagaimana saya sebagai Nyi Iteng, Nyi Yeye kali ya, pakai alat penampi nyeret atau saya lupa ya, pokoknya alat penampi itu, dan ada beras dan sekam. Sekam itu adalah kulit dari beras. Ketika saya goncang-goncangkan, ditampi, akhirnya sekam itulah yang terbang dan lama-kelamaan hilang. Yang tertinggal adalah beras yang berisi. Jadi kita lihat di ujung akhir zaman ini, saudara-saudara, kita hidup di ujung akhir zaman. Iblis bekerja keras untuk menelan, menerkam, mencari mangsa yang bisa menjadi temannya nanti, saudara-saudara. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ayat pokok dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 24, saudara-saudara, saya akan bacakan satu ayat dulu bagaimana tentang penampian itu. Di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Ini tentang peristiwa percakapan waktu perjamuan malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan. Ada percakapan murid-murid Yesus, dan saat itu pula Yesus memperingatkan Simon, yaitu Petrus, untuk dia berhati-hati
karena iblis menuntut untuk menampi Simon. Kita pun saudara-saudara, itu dari zaman Yesus, waktu Yesus masa pelayanannya 3,5 tahun, bahkan Adam dan Hawa, selalu ya setan atau iblis dan pengikut-pengikutnya, dia ingin menjatuhkan murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan tidak terkecuali, mencari yang dapat dimangsa. Iblis mencari saat kita lemah, saudara-saudara. Ingat, kita mau seperti gandum kualitasnya yang berisi, saudara-saudara, menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tema di dalam ibadah online ya dari bulan lalu adalah Efesus ya, di mana tentang menjadi manusia baru yang hidup dalam taat dan kasih. Saudara, kita harus menjadi kualitas seperti gandum yang tadi saya contohkan tuh, beras ini ya, dia berisi. Kalau sekam adalah seperti orang fasik. Kalau dalam Mazmur 1, saya lupa ayat berapa saudara-saudara, 4 atau ayat 3, itu katakan sekam itu akan terbang. Sekam orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu seperti sekam yang mudah diterbangkan, yang mudah digoda, yang mudah dijatuhkan oleh siasat si iblis. Saudara, kita lihat di sini, kita mau kuat di akhir zaman ini dengan apa? Sebagai prajurit Kristus. Di dalam Efesus 6 ayat 10 mulai, saudara-saudara ya, ayat pokok kita tentang spiritual evil adalah tentang roh jahat ini. Kita harus tahu cara kerjanya, tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Ayat 10 dalam Efesus 6, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Siapa yang saudara andalkan? Siapa yang pemuda-pemudi andalkan saat ini? Kalau bukan dengan kekuatan Tuhan, kita tidak mampu, saudara-saudara. Kalau Roh Kudus berkarya dengan luar biasa, iblis pun tidak kalah. Dia mau menggoda, menjatuhkan anak-anak Tuhan di penghujung akhir zaman ini, saudara-saudara. Kita harus berdiri tegak, kuat di dalam Tuhan, dan kekuatan kuasanya Roh Kudus akan menolong kita. Oleh sebab itu kita perlu, saudara-saudara, dipenuhkan Roh Kudus. Saya nggak tahu seberapa kita yang sudah dipenuhkan. Kita memang sejak kenal Yesus sudah terima Roh Kudus, tetapi kita perlu dipenuhkan. Itulah yang memuatkan kita. Roh Kudus dan Roh penghibur, Roh penolong yang akan menuntun kita, saudara-saudara. Kalau kita kuat dalam kuasa Tuhan, kita sebagai prajurit Kristus, apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Mereka punya pemerintahan, saudara, terorganisir dengan baik, saudara, sampai kepada kroco-kroconya. Kalau saudara pernah dengar ada setan inilah, setan itulah, setan genderuwo lah, tuyul lah, apalagi setan-setan. Memang kalau gambaran setan-setan di Indonesia paling kasihan, saudara ya. Apa sih namanya yang dia pocong lah, terus apa sih? Saya lupa itu namanya. Tapi kalau di luar negeri itu Dracula lah, terus apa sih yang di China pakai ini apa namanya? Lupa saya, lompat-lompat itu ya, vampir. Lupa saya. Itu gambaran dari manusia dalam penilaian. Setan itu bisa berbentuk apa-apa, apapun, saudara. Jadi saudara jangan juga terpengaruh kalau itu orang meninggal rohnya gentayangan. Enggak, saudara ya. Kalau yang meninggal itu udah diambil pada sang punya, tapi dipisahkan. Yang percaya di Firdaus, yang tidak percaya di Hades, saudara. Itu ada pelajarannya. Tetapi kita harus tahu kerjanya si iblis, saudara. Jangan tertipu, saudara. Ada yang sembahyang, saudara-saudara. Itu sembahyang buat siapa? Bukan leluhur, tapi iblis, saudara. Dia mau pakai wujud sebagai siapa, kasih A, kasih B. Itu hati-hati, saudara ya. Jangan sampai percaya hal itu. Kita harus melawan
semua tipu daya musat iblis. Sebab itu ayat 13 saudara, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ini Paulus menggambarkan seperti tentara Romawi, saudara, yang punya perlengkapan. Kita tuh harus seperti itu. Itu gambaran aja, saudara. Ikat pinggang kebenaran yang membuat baju kita nggak kedodoran, baju kita mantap, saudara ya. Kita sigap dalam melakukan kegiatan apapun, kita jadi sigap, nggak apa sih orang sudah bilang nggak riuh gitu ya. Kita akan bebas bergerak gitu, saudara. Rapih, itu kebenaran yang membuat kita bebas, saudara. Kadang-kala kalau kita tidak melakukan kebenaran, saudara, itu yang bisa menjadi titik lemah kita untuk iblis masuk, saudara. Kalau saat kita tidak melakukan kebenaran, kita akan diserang iblis dengan mudah, saudara. Kita harus melakukan kebenaran sebagai ikat pinggang kita. Dan berikutnya, berbaju jirahkan keadilan. Baju jirah itu ada di dada ya. Prajurit Romawi pakai itu melindungi bagian dada. Kita harus bersikap adil, saudara-saudara, terhadap siapapun, bahkan terhadap firman Tuhan juga. Kita tidak bisa menghakimi orang tapi kita sendiri tidak adil, kita tidak melakukan kebenaran. Kita harus bijaksana dan bijaksini, saudara-saudara. Kita harus bersikap adil. Itulah yang membuat juga kita kuat sebagai prajurit Kristus. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut tentang seperti sepatu, saudara-saudara, alas kaki lah, saudara-saudara. Kemanapun kita melangkah, kita harus memberitakan firman. Caranya dengan hal-hal yang sederhana ya. Nggak mungkin kita bilang, kau bertobatlah kau, kan gitu, saudara-saudara ya. Tapi dengan kata-kata yang sederhana dari percakapan sehari, kesaksian kita memberitakan Injil damai sejahtera itu yang menguatkan kita. Pada saat kita memperkatakan firman, itu yang akan menguatkan kita. Jangan perkatakan hal yang negatif, saudara-saudara. Itu bisa diambil iblis. Kita harus memberitakan Injil damai sejahtera itu supaya kita ada kekuatan. Prajurit Kristus yang tangguh itu, dia selalu ada firman Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudara. Memberitakan firman damai sejahtera itu. Lalu ayat 16, saudara-saudara. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman, kalau kita punya iman teguh, ketika iblis menyerang, panah-panahnya tertuju pada kelemahan kita. Saya nggak tahu kelemahan saya tahu kelemahan saya, saudara-saudara, tapi kelemahan saudara-saudara tahu sendiri masing-masing. Itu titik untuk menjatuhkan. Kalau kita tidak kuat dalam iman, kita akan mudah jatuh, saudara-saudara. Iman adalah timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, saudara-saudara. Baca firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita, saudara-saudara. Iman kita akan semakin teguh, saudara-saudara. Lalu ayat berikutnya, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Topong bagian kepala, pedang alat untuk menyerang adalah firman. Firman Tuhan bukan saja untuk menjadi perlindungan kita dalam kepala ya. Kepala itu, saudara-saudara, kadang-kadang pikiran kita itu dikacaukan. Medan pertempuran kita dalam pikiran. Kalau kita nggak pakai ketopong keselamatan, kita tidak menyadari bahwa kita hidup, kita selamat karena kekuatan dari Tuhan, dari firman Tuhan yang mengisi pikiran dan hati kita akan terpengaruh, saudara-saudara. Berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh karena pikiran negatif, pikiran yang jahat, saudara-saudara, menganggap semuanya buruk, sehingga itu yang menjadi serangan si iblis buat kita. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, kita tidak punya ketopong keselamatan itu, dan pedang roh adalah untuk menyerang. Pada saat saudara-saudara katakan firman Tuhan, saudara-saudara, perkatakan. Yesus saja waktu di padang gurun dicobai, saudara-saudara, dia selalu berkata, ada tertulis. Kita harus
penuh dengan firman, supaya ketika iblis menyerang pikiran kita, kita punya firman Tuhan, kita perkatakan aja saudara, nggak usah teriak-teriak saudara, perkatakan aja. Itu kekuatan kita, karena firman adalah kekuatan Allah. Itu akan juga menjadi kekuatan kita ketika kita memperkatakan itu sebagai senjata melawan si iblis. Bertahan dan menyerang, itulah firman Tuhan sebagai kekuatan senjata kita. Lalu ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Plus saudara, jadi senjata kita itu setelah yang tadi kebenaran, keadilan, kasut damai sejahtera, ketopong keselamatan, pedang roh saudara, itu berserta dengan doa yang tidak putus-putusnya. Mana saudara kehidupan doa saudara selama masa pandemi ini? Apakah jadi malas berdoa? Apa makin semangat? Itu doa salah satu senjata kita saudara. Orang yang jarang berdoa, katakan di dalam Injil yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tentang doa juga banyak. Orang yang jarang berdoa dia lemah saudara. Memang daging kita lemah, roh kuat. Tapi kalau kita tidak ada doa, kita jadi lemah saudara. Kita akan ikut dengan keinginan daging yang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Berdoalah dalam roh, tidak putus-putusnya. Bahkan di dalam ayat 19, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara, bagi hamba-hamba Tuhan juga perlu didoakan saudara, supaya ada pemberitaan yang memerdekakan, ada pemberitaan firman Tuhan yang memulihkan, yang menguatkan saudara. Berdoa buat hamba-hamba Tuhan, buat para koordinator yang membimbing rohani saudara. Mari berdoa buat mereka juga. Itulah sebagai prajurit Kristus di akhir zaman saudara, kita akan kuat di dalam Tuhan ketika kita sebagai prajurit Kristus yang memakai selengkap senjata Allah menghadapi roh jahat. Ketika dia menampi kita akan menjadi kualitasnya gandum saudara ya. Semakin kuat dalam Tuhan, kuat dalam kuasa rohnya. Perjuangan kita bukan perjuangan melawan darah dan daging saudara, tapi melawan penguasa di udara. Kita harus kuat saudara sebagai pemuda-pemudi. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya dengan perlengkapan senjata itu. Sebagai prajurit, setiap bangun pagi, setiap hari, setiap waktu, pakai senjata itu saudara. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biar itu menjadi kekuatan bagi kita, dan Tuhan akan menolong kita semua. Kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan pada hari ini, bahwa kekuatan-Mu lebih besar dari segalanya. Tapi biarlah kami menjadi kuat di dalam Tuhan, mengandalkan kuasa-Mu, dan kami hidup sebagai prajurit Kristus di akhir zaman, yang tetap memakai selengkap senjata yang Engkau sediakan Tuhan. Ajar kami tidak terpengaruh Tuhan dengan kondisi yang ada. Kami punya Allah yang besar. Kuatkan para pemuda-pemudi yang ada dimanapun mereka berada, di Bogor, di luar Bogor, dalam sekolah, studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Biar kami sama-sama kuat di dalam Engkau. Kami semua keluarga besar GPI 13 Bogor menghadapi tantangan di akhir zaman ini, bahkan masa pandemi ini Tuhan, kami tetap kuat dalam Engkau. Bahkan sampai Engkau datang yang kedua kali, kami dapat tetap setia bersama dengan Engkau. Kami dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami juga berdoa buat koordinator pemuda dan para pengurusnya. Berkati mereka supaya mereka semakin giat dalam melayani Tuhan dan melayani kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu di sore hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa, hingga kami bisa melakukan ibadah pemuda walaupun harus secara online. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi kini Engkau masih mengizinkan kami ibadah di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami
Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, dari pusat sampai pemerintah setempat, terkhusus kota kami tercinta, Kota Bogor. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap pimpinan di negeri ini ya Tuhan, untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Terkhusus kami berdoa untuk garda terdepan, para tim medis, tim pengamanan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka. Balut bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus. Keselamatan menjadi bagian mereka. Terlebih bagi pasien yang sudah positif COVID-19 ataupun yang masih ODP, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Kristus memulihkan dan menyembuhkan mereka. Biarlah kuasa Tuhan nyata bagi mereka. Pulihkan negeri kami Tuhan. Biarlah rakyat Indonesia dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Engkau berikan kekuatan dan bertahan dalam iman yang teguh. Bagi mereka yang harus bekerja di luar maupun yang tetap tinggal di rumah, biarlah penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala sidang, para hamba Tuhan, misionaris di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Biarlah mereka setia dalam memberitakan firman Tuhan, sekalipun saat ini banyak kendala dan harus beribadah secara online. Urapan Tuhan nyata bagi mereka, terkhusus untuk gembala sidang DPD Tiberias Bogor, serta wakil gembala dan para pengerja. Tuhan urapi mereka, dan kami seluruh jemaat Tuhan bersatu hati untuk tetap teguh di dalam iman dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, adik kakak kami, saudara-saudara kami yang dekat dengan kami maupun saat ini sedang berjauhan dengan kami. Biarlah kasih setia Tuhan yang menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami hanya mengandalkan nama-Mu ya Bapa. Bagi setiap orang-orang muda di negeri kami ini, bahkan yang ada di dunia ini, biarlah Tuhan terjadi kebangkitan rohani serta rindu untuk mencari Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi sesama orang muda, dan saling menguatkan, saling menopang dalam membangun hubungan intim dengan Engkau ya Tuhan. Terkhusus Tuhan untuk pemuda GPD Tiberias Bogor, baik yang ada di Bogor ataupun yang saat ini ada di luar kota. Perlindungan Tuhan dan penyertaan-Mu ya Tuhan menjadi bagian kami. Bapa yang baik, untuk kami yang sedang sekolah, baik kuliah, bahkan bekerja, kasih dan anugerah Tuhan berlimpah bagi kami. Biarlah kami senantiasa hidup dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk koordinator dan pengurus pemuda. Berikanlah kesatuan hati ya Tuhan dalam bekerja dan melayani Tuhan. Biarlah semua orang-orang muda Engkau pulihkan, semakin bersatu hati untuk melayani-Mu ya Bapa, hingga kemuliaan Tuhan terpancar nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Biarlah setiap doa kami dalam seruan-seruan hati kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang mendengarkan dan mengabulkan ya Bapa. Kami alaskan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Halo teman-teman pemuda, apa kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pemuda online hari ini. Ada pengumuman singkat nih untuk teman-teman perhatikan. Yang pertama, 2 bulan terakhir kemarin kita udah sama-sama belajar tentang bagaimana melakukan pekerjaan baik dan studi kitab Efesus. Dan aku harap apa yang kita sudah pelajari tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, ada kabar gembira. Di bulan depan kita akan masuk ke dalam tema yang baru, yaitu kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kita akan sama-sama studi dari Galatia 5 ayat yang ketiga. Dan informasi yang kedua, ibadah pemuda pada minggu depan pada tanggal 1 Agustus 2020 akan masih diadakan secara online. Teman-teman bisa mengakses the online service di YouTube Tiberias.les tepat pukul 5 sore.
Informasi yang ketiga, aku mengundang teman-teman untuk bersama-sama gabung di grup meeting. Di mana di grup meeting ini kita bisa sama-sama sharing dan belajar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman bisa langsung saja DM di Instagram @tiberias.godbless atau teman-teman klik di link yang tertera. Informasi yang keempat, jangan lupa untuk mengikuti Youth Prayer Conference setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Bagi teman-teman yang rindu dibantu lewat doa, teman-teman bisa mengisi di link yang tertera. Informasi yang kelima adalah informasi yang penting nih teman-teman, di mana Tiberias Youth Blast membuka kesempatan bagi teman-teman pemuda untuk melayani. Kita masih muda, aku dan teman untuk sama-sama mari kita pakai setiap waktu kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ada tim pemerhati, tim digital, tim kreatif dan acara, dan tim pelayanan mimbar. Untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek di Instagram tiberias.godbless. Dan informasi yang terakhir, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai teman-teman semua. Nah, itu aja pengumuman yang bisa diberikan teman-teman. Saya mengucapkan semangat selalu buat teman-teman yang berkuliah dan yang bekerja, baik secara online di rumah ataupun yang pergi keluar rumah. Stay safe and keep praying. God bless you. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami, orang-orang muda-Mu Tuhan, terus senantiasa Tuhan berikan kesempatan untuk bersekutu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah ini. Dan mari Tuhan, jadikan saat-saat ataupun suasana seperti ini, kami anak-anak muda-Mu tetap terhubung satu dengan yang lainnya. Kami tetap terikat satu dengan yang lain dalam satu kasih, yaitu kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Doa buat anak-anak muda-Mu, baik yang ada di Bogor ataupun di luar kota, entah yang sedang kuliah, entah yang baru saja menghadapi ujian, yang akan menghadapi ujian, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang mencari pekerjaan, ataupun yang akan segera memulai kantor yang baru Tuhan pada saat-saat ini. Tuhan berkati kami semuanya. Engkau juga berkati kami yang sudah di dalam pekerjaan yang Kau percayakan. Jadikan kami orang-orang yang berkualitas dan yang produktif. Demikian juga Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi terang-Mu. Jadikan dengan apa yang kami lakukan ada sesuatu yang baik, yang membuat orang menjadi diberkati. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala kami, bersama dengan seisi pastori. Tuhan berkati, Tuhan peliharakan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan peliharakan kerendahan hati mereka untuk terus melayani Engkau, untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ini, pemerintahan yang ada di bawah kepemimpinan Pak Jokowi bersama dengan seluruh stafnya. Tuhan menolong dan memberkati sehingga bangsa ini diatur dengan hati yang takut akan Engkau dan nama Allah dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingat untuk orang tua dari setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati pelayanan mereka, bahkan apapun yang dilakukan, semua untuk hormat bagi nama Allah di tempat-tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami. Dan Tuhan, kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.